Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada teman-teman semua dan Ibu Prof. Komariatus. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan peran Pancasila sebagai sistem etika. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, adik Lana Sabrina Salsabila, dengan NIM 2150 30 10 7 1 1 1 086. Selanjutnya saya Muhammad Rali Ferdiansah dengan NIM 2150 30 107 104 kali 101. Perkenalkan, nama saya Amanda Zahra Safira dengan NIM 215030 1071 11097. Perkenalkan, nama saya Fatia Rizky Amalia dengan NIM 2150 30 1071 111125. Perkenalkan, saya Febriana Kustianingsih dengan NIM 2150 30 10 11 11 059. Mohon maaf teman-teman, laptop saya nge-lag sebentar. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Fidela Ilma Hernisa, NIM 2150301011111063 dengan alamat email fidelailma@gmail.com. Perkenalkan, nama saya Francisca Ledilista Agustin dengan NIM 2150301071111118. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Insinyur Novilanani ARMS selaku Rektor Universitas Brawijaya, Bapak Dr. Andes Andi Fefta Wijaya MDA PhD selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi, Bapak Dr. Fadila Amim MAP PhD selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Profesor Dr. DRH Aulaniam DIS selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, Profesor Dr. Andes Gugus Irianto MSA PhD AK selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Sasmito Jati MS selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama, Profesor Dr. Andes Abdul Hakim MSI selaku Wakil Rektorat Bidang Kemahasiswaan, dan kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Pancasila, Profesor Dr. Insinyur Komariatus Soliha, STM Kes IPU Asian Eng. Berikut merupakan daftar isi dari PowerPoint kami kali ini. Yang pertama, latar belakang, tujuan, dan manfaat. Kedua, dasar hukum. Ketiga, tinjauan empiris. Keempat, tinjauan teoritis. Kelima, tinjauan hasil pembahasan. Keenam, kesimpulan dan saran. Dan yang terakhir, daftar pustaka. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Reynaldi. Pancasila sendiri merupakan dasar negara yang telah melekat kuat pada identitas bangsa
dan berfungsi sebagai acuan berperilaku pada segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sendiri merupakan sebuah landasan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat. Mulai dari sudut pandang sejarah, maka makna Pancasila sangatlah luas cakupannya. Selain itu, Pancasila juga bersifat sebagai perjanjian luhur, di mana Pancasila sendiri telah ada jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. Namun, Pancasila pada kala itu masih bersifat unsur-unsur yang menjiwai pemerintahan kerajaan pada kala itu. Seiring dengan berkembangnya zaman, dari zaman Orde Lama hingga zaman Reformasi, Pancasila sering mengalami perubahan, baik bersifat dinamis maupun bersifat statis. Walaupun dalam upaya penerapan mengalami berbagai kendala, namun pada akhirnya Pancasila bisa berdiri dengan seutuhnya hingga sampai pemerintahan yang berlangsung saat ini. Ya, untuk materi tujuan kepada Saudari Fatia dipersilahkan. Terima kasih Saudara Rinaldi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang tujuan. Yang pertama tentunya untuk melengkapi tugas yang diberikan oleh Profesor Komariatus selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Yang kedua, menyampaikan materi Pancasila sebagai sistem etika kepada mahasiswa lainnya sehingga materi tersebut dapat dipahami dengan baik. Yang ketiga, menjelaskan eksistensi Pancasila sebagai sistem etika di negara Indonesia dari beberapa tinjauan yang telah ditentukan, yaitu dasar hukum, tinjauan teoritis, dan tinjauan empiris. Dari kesimpulan dari semua tinjauan. Yang keempat, menganalisis penerapan Pancasila sebagai sistem etika pada kehidupan bernegara, khususnya di lingkungan sekitar. Yang kelima, mewujudkan mahasiswa yang memiliki wawasan juga pengetahuan yang baik tentang Pancasila sebagai sistem etika. Yang terakhir, memberi motivasi kepada mahasiswa agar memiliki jiwa dan kepribadian yang selaras dengan Pancasila. Selanjutnya, materi manfaat akan dibacakan oleh Saudari Febri. Manfaat. Yang pertama, dapat mewujudkan mahasiswa yang memiliki wawasan tentang Pancasila sebagai sistem etika, sehingga mahasiswa bisa menerapkan pengetahuannya di kehidupan bermasyarakat dan diharapkan bisa memberikan dampak positif pada lingkungan sekitar. Yang kedua, supaya para pembaca bisa memahami materi mengenai Pancasila sebagai sistem etika yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, memahami eksistensi Pancasila sebagai sistem etika di Indonesia dari beberapa tinjauan. Contohnya yakni ditetapkannya Pancasila menjadi dasar negara yang menjadi rujukan seluruh warga negara Indonesia dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mengimplementasikan Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan sehari-hari dan diterapkan di lingkungan sekitar. 5, dapat mendorong mahasiswa untuk memiliki etika yang serasi pada nilai-nilai Pancasila, sehingga tindakannya akan memberikan dampak positif dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar dengan berlandaskan Pancasila. Yang terakhir, dapat menjadi acuan untuk mengatur tindakan atau sikap dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga penyelewengan seperti tindak korupsi maupun tindak penyalahgunaan kekuasaan serta tindakan melenceng lainnya dapat diminimalisir atau dapat dituntaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Fidela. Selanjutnya pembahasan mengenai dasar hukum. Yang pertama, makna nilai dasar Pancasila. Dasar pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala hukum di Indonesia. Dalam kasus ini berartikan bahwasannya sebagai sumber hukum di Indonesia yang memiliki derajat tertinggi pada konstitusi negara, maka apapun resiko dan konsekuensinya, peraturan yang telah tertulis dan sedang direncanakan hendaknya tetap memegang pedoman Pancasila sebagai dasar-dasar negara. Ketetapan MPR nomor 2 tahun 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Mengenai Pancasila sebagai etika dalam pengimplementasian 5 sila Pancasila diartikan bahwa Pancasila mampu menjadi pedoman beretika masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Next. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar etika, termaktub dalam 5 sila Pancasila yang merupakan suatu resep
yang cukup kompleks sebagai fondasi yang kuat berdasarkan kelima nilai yang terkandung. Hal ini merupakan bentuk perilaku dasar masyarakat Indonesia dalam kehidupan. Selanjutnya nilai dalam beretika, ada nilai ketuhanan. Yang pertama mengandung nilai etika dan moral tentang spiritual, mengingat Indonesia adalah kepulauan dengan keanekaragaman agama yang harus menjunjung tinggi etika dalam setiap penghormatan di setiap seginya. Kewajiban mentaati aturan Tuhan yang harus dilakukan setiap pengaruhnya sehingga melahirkan pasal 28 ayat 1, ayat 2, pasal 29 ayat 1, dan ayat 2 tentang kebebasan beragama. Selanjutnya nilai kemanusiaan. Human yang berarti manusia harus memiliki sifat dasar memanusiakan manusia lain. Hal ini bertujuan untuk menjunjung tinggi sikap menghormati antar manusia dalam sendi-sendi kehidupan sehingga melahirkan pasal 27 ayat 2. Nilai persatuan. Persatuan Indonesia yang memiliki makna menyatukan seluruh lapisan masyarakat yang ada di bumi pertiwi, mengedepankan nilai etika, solidaritas, cinta tanah air, dan kebersamaan, sehingga melahirkan pasal 35, pasal 36, 36A, sampai dengan 36C. Nilai kerakyatan, kebijaksanaan dalam mengambil keputusan dengan mengedepankan musyawarah untuk menghindari perpecahan dan menghormati perbedaan sebagai hal yang positif dan tidak berburuk sangka terhadap perbedaan, melahirkan pasal 2, pasal 3, pasal 6, ayat 2, dan pasal 19. Selanjutnya nilai keadilan. Keadilan dalam semua hak manusia yakni sama. Keadilan dalam beretika sesuai dengan adab yang berlaku sesuai dengan pasal 30 ayat 1, pasal 33 ayat 3, serta pasal 34. Dan nilai yang terbentuk dalam susunan Pancasila merupakan suatu elemen hukum yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan adanya. Saling adanya keterkaitan antara satu sila dengan sila yang lain. Dengan kata lain, Pancasila merupakan ideologi yang sangat komplit dalam setiap resepnya, sehingga melahirkan pasal-pasal yang terikat dengan kelima sila tersebut. Diharapkan nilai yang terkandung bisa termanifestkan dalam nilai-nilai beretika dalam berbangsa dan bernegara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Tinjauan empiris. Kajian empiris sendiri memiliki makna landasan penelitian yang sudah ada dan digunakan sebagai acuan dalam penelitian. Dalam penelitian pertama oleh Alexander pada tahun 2017, Alexander menggunakan metode penelitian kualitatif dengan cara menganalisis buku dan jurnal. Menurut penelitiannya, menunjukkan bahwa masyarakat masih krisis dalam penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu penyebab sumber krisisnya penerapan Pancasila merupakan lemahnya pembelajaran sifat dan kepribadian yang menyebabkan perilaku seperti tidak peduli, masa bodoh, semaunya, serta lemah refleksi. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah melihat bagaimana Pancasila dapat merefleksikan kehidupan secara mendasar dan universal. Dalam hasil analisisnya, Alexander mengatakan bahwa dalam mengimplementasikan nilai Pancasila dan merefleksikan dalam kehidupan keluarga, komunitas, masyarakat, serta warga negara, bangsa Indonesia masih dikategorikan lemah. Sehingga untuk mengurangi krisis pengamalan Pancasila, Alexander memberikan sebuah tips semacam terapi pendidikan karakter serta etika yang mencerminkan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Tips ini dapat dilakukan setiap minggu dan bertujuan agar setiap orang terbiasa dengan kualitas karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Francisca. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya adalah tinjauan teoritis. Yang pertama, pengertian Pancasila. Pancasila diartikan sebagai dasar atau landasan hidup yang berjumlah 5 unsur yang mengandung panduan dan pengaturan perihal budi pekerti yang benar dan fundamental. Pancasila merupakan pedoman, kaidah, dan petunjuk atas perilaku yang baik sebagai pemersatu pengetahuan hidup berbangsa dan bernegara, serta sebagai pengantar falsafah bagi bangsa Indonesia. Kelima, nilai Pancasila merupakan sebuah kesatuan yang saling mengandalkan satu sama lain dan saling mengikat antara satu sila dengan sila lainnya. Yang kedua, pengertian etika. Secara etimologis, etika merupakan adat, karakter, atau kepribadian.
Dari penjelasan Aristoteles mengungkap bahwa etika memiliki dua makna sebagai berikut. Yang pertama, etika umum, yaitu etika yang digunakan untuk kelihatan asas-asas yang berdasar untuk tiap warga negara. Yang kedua, etika khusus, yaitu etika yang mengkaji asas-asas yang pada dasarnya berhubungan dan beragam aspek aktivitas manusia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Rinaldi. Dipersilakan. Ya, selanjutnya tinjauan teoritis Pancasila sebagai dasar etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Hubungan dari masing-masing hubungan dari setiap sila dari Pancasila itu memiliki kesinambungan antara satu dengan yang lain. Christian Siregar menjelaskan bahwa Pancasila sebagai fondasi bagi seluruh masyarakat Indonesia merupakan fondasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Mengingat bahwa sistem etika Pancasila didasarkan oleh nilai jiwa dan kepribadian bangsa. Sebagai dasar nilai filsafat negara, Pancasila harus diuraikan pada suatu kebiasaan yang menjadi paduan perwujudan dalam aktivitas sehari-hari. Ya, next. Bila ditinjau lebih dalam, Pancasila sebagai sistem memiliki beberapa permasalahan yang terjadi di negara Indonesia yang terkumpul menjadi 3 poin. Yang pertama adalah banyaknya penggelapan yang dapat menghancurkan kehidupan bernegara. Yang kedua, maraknya aksi terorisme yang menggunakan simbol agama sehingga menjadi penghalang bagi keberlangsungan kehidupan toleransi, integrasi bangsa, dan persatuan dan serta persatuan dan kesatuan. Dan poin ketiga adalah adanya penyalahgunaan hukum pada proses keadilan yang tidak seimbang, dikarenakan adanya kebiasaan lama yaitu pandang bulu. Peranan dan kedudukan Pancasila sangatlah penting karena Pancasila menjadi acuan bagi masyarakat untuk beraktivitas. Harapan kedepannya bagi rakyat Indonesia adalah dengan melakukan kajian kritis dan rasional terhadap suatu hal apapun itu, agar tidak terjerumus dalam pandangan yang berbau mitos ataupun hal-hal yang tidak rasional lainnya. Ya, untuk materi selanjutnya, dipersilahkan. Dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Dinamika Pancasila sebagai sistem etika dilatar belakangi oleh pemilu pada masa Orde Lama, dengan 4 parpol sebagai pemenangnya. Kemudian pada masa Orde Baru muncul humanisme, yakni warga negara Indonesia yang menggambarkan warga yang berkarakter benar dan akhlak terpuji serasi dengan nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Kemudian Pancasila sebagai solusi permasalahan bangsa. Pancasila tak hanya sebagai landasan bernegara saja, melainkan juga sebagai sebuah pedoman hidup. Solusi untuk menangani permasalahan bangsa diantaranya pembagian kekuasaan dengan adil, pendidikan, pendapatan yang merata, kesehatan, pekerjaan, wawasan dan ilmu pengetahuan, serta memberi rasa aman dan keamanan. Tinjauan hasil pembahasan. Etika berarti pemahaman tentang perilaku baik dan buruk, serta meliputi hak dan kewajiban moral, serta pemikiran yang bersumber dari dalam diri yang bersifat kritis terhadap sekelilingnya, dan hal yang paling mendasar pada kehidupan yakni moral. Peranan dan kedudukan Pancasila sebagai sistem etika sangatlah penting, dikarenakan Pancasila selaku arahan serta asas utama yang menjadikan nilai-nilai yang ada perlu diamalkan dalam aktivitas sehari-hari untuk warga negara Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Fathiah. Baik, sekarang saya akan membacakan kesimpulan. Pancasila memiliki 5 unsur penting yang saling berkaitan dan mengunci antar unsur. Pancasila juga sebagai landasan dan pedoman bangsa Indonesia yang bersifat mengikat dan tidak dapat diubah. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber yang berlaku, yang berarti nilai-nilai yang terkandung dijadikan tolak ukur oleh warga negara Indonesia untuk berperilaku dan beretika di kehidupan sehari-hari. Pancasila mengandung 5 nilai. Yang pertama adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan Indonesia, nilai demokrasi permusyawaratan, dan nilai keadilan sosial.
Dengan adanya Pancasila, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan pedoman bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Selanjutnya adalah saran yang akan dibacakan oleh Saudari Febri. Saran yang pertama, Pancasila hendaknya menjadi panutan utama bagi seluruh masyarakat Indonesia, karena Pancasila merupakan dasar negara yang menjadi tuntunan kehidupan bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Dua, selaras dengan kepribadian bangsa dalam berbangsa dan bernegara, maka Pancasila merupakan jawaban bagi bangsa Indonesia karena setiap unsurnya memiliki keterkaitan yang sesuai dengan masing-masing nilai bangsa Indonesia. Yang ketiga, dalam kehidupan sehari-hari, hendaknya menerapkan kelima sila Pancasila agar kegiatan yang dilaksanakan bisa memberikan manfaat serta kebaikan bagi diri sendiri, orang lain maupun bagi lingkungan sekitar. Yang keempat, mengamalkan nilai penting dari kelima sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari agar terciptanya kehidupan yang damai dan sejahtera. Dan yang terakhir, eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara seharusnya menjadi sebuah dasar atas fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga akan menciptakan sebuah tatanan hidup yang sesuai dengan tujuan negara. Itu saja presentasi dari kelompok 3. Apakah ada pertanyaan? Kalau ada, silakan langsung saja. Oke, makasih. Jadi di sini saya ingin bertanya. Pancasila merupakan acuan dalam menilai baik buruknya etika dalam bidang politik. Bolehkah lebih dijelaskan bagaimana menurut pendapat dari kelompok 3? Terima kasih. Baik, Dita. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain, ditampung dulu. Izin bertanya, menurut kelompok 3, apakah etika penting diterapkan dalam kehidupan bangsa dan bernegara? Dan jika suatu bangsa tidak menerapkan etika, apa yang akan terjadi dalam suatu bangsa tersebut? Terima kasih. Baik, izinkan kelompok kami untuk berdiskusi sejenak. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Marsila terlebih dahulu terkait apakah etika penting diterapkan dalam kehidupan bangsa dan bernegara, dan jika suatu bangsa tidak menerapkan etika, apa yang akan terjadi? Etika sangatlah penting diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena adanya latar belakang terbentuknya Pancasila, salah satunya bahwa Pancasila adalah sesuatu yang melekat pada diri bangsa Indonesia, baik dari sila yang pertama sampai dengan sila kelima, di mana seperti nilai ketuhanan yang mengandung nilai-nilai etika dan moral tentang spiritual, dan selanjutnya ada nilai kemanusiaan yang ada pada sila kedua, yang berarti manusia harus memiliki sifat dasar memanusiakan manusia lain. Selanjutnya sila ketiga yang mengandung nilai persatuan, di mana persatuan Indonesia memiliki makna yang menyeluruh pada lapisan masyarakat yang ada di bumi pertiwi, yang mendepankan nilai etika. Selanjutnya nilai keadilan, di mana dalam semua hak manusia memiliki hak yang sama dalam keadilan. Selanjutnya ada nilai kerakyatan juga dalam kebijaksanaan mengambil keputusan dengan mengedepankan bermusyawarah agar menghindari perpecahan. Itu semua bentuk dari implementasi beretika. Dan
bagaimana sih bila suatu negara tidak menerapkan Pancasila sebagai nilai yang beretika? Bila hal ini tidak dilakukan, maka sudah dipastikan bahwa negara Indonesia ini akan kehilangan jati diri bangsanya. Mungkin seperti itu. Mungkin teman-teman ingin menambahkan? Untuk Marcella, bagaimana jawabannya? Ya, cukup jelas. Terima kasih. Sama-sama. Mohon izin menjawab. Jadi saya di sini akan mencoba menjawab pertanyaan dari Dita. Pancasila merupakan acuan dalam menilai baik buruknya etika dalam bidang politik. Bolehkah lebih dijelaskan menurut pendapat kelompok kami? Jadi baik buruknya seorang pribadi dapat dilihat dari seseorang itu ketika beretika. Dalam bidang politik, seharusnya seseorang tetap berpegang teguh dalam pandangan etika Pancasila. Karena sejatinya Pancasila dalam butir-butirnya sudah jelas bahwa ada keterkaitan antara sila satu dengan sila yang lain. Dan mengingat hal itu, bahwa suatu sistem politik yang beretika akan melahirkan sistem politik yang baik pula. Dalam rangka untuk menilai baik buruknya sistem politik Indonesia, Pancasila sangat tepat untuk menilai hal tersebut, karena Pancasila adalah dasar dari segala hukum Indonesia, di mana suatu sistematik hukum bertumbuh pada Pancasila, yang nantinya bila suatu etika itu buruk dan melanggar hukum, berarti dia juga melanggar etika Pancasila. Hal ini juga tercantum dalam aturan perundang-undangan negara, di mana kalau itu digambarkan seperti piramida. Jadi yang susunan teratas itu ada Pancasila, yang diikuti dengan undang-undang, dan selanjutnya tap MPR dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Renaldi, sudah cukup jelas. Ya, terima kasih Marita. Baik teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi? Sepertinya tidak ada, jadi kami akhiri presentasi dari kelompok 3. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.